Proses pengembalian atau kembalinya bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama dipimpin oleh Ezra, dan ketika rombongan atau kloter pertama ini tiba di Yerusalem, maka mereka mengumpulkan puing-puing dari bait Allah yang hancur itu dan kemudian mulai membangun kembali bait Allah. Rombongan kedua dipimpin oleh Zerubabel dan juga melakukan hal yang sama, yaitu proses pembangunan bait Allah di Yerusalem dilanjutkan oleh Zerubabel dan juga orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Proses yang terakhir atau kloter yang terakhir dari Babel dipimpin oleh Nehemia. Ketika Nehemia mendengar berita bahwa kota Yerusalem belum memiliki tembok, belum ada benteng yang melindungi kota itu, sehingga kota itu menjadi kota yang rentan dari serangan para musuh-musuh mereka. Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artahasta di kerajaan Persia, dan ketika ia mendapat berita dari Yerusalem bahwa kota Yerusalem belum memiliki tembok, maka Nehemia meminta izin dari raja untuk kembali ke Yerusalem dalam satu visi dan misi membangun tembok di kota Allah itu. Raja memberi izin, bahkan tidak hanya sekedar izin, tapi juga Raja Persia memberikan pengawalan, memberikan bekal, baik itu uang, baik itu kayu, baik itu batu, untuk proses pembangunan tembok di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengisahkan bahwa proses pembangunan tembok Yerusalem mulai dilakukan dan dikerjakan bersama-sama oleh Nehemia dan oleh bangsa Israel. Sebuah benteng, sebuah tembok dalam satu kota itu memiliki makna tidak hanya sekedar menjadi kubu pertahanan, menjadi perlindungan bagi bangsa atau bagi kota di mana benteng itu dibangun, tetapi juga sebuah benteng, sebuah tembok yang akan menjadi pelindung itu juga mau mengatakan atau mau mengisyaratkan secara politis bahwa bangsa itu memiliki kekuatan. Bangsa itu memiliki power. Bangsa itu tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh bangsa yang lain. Kendati pun mendapatkan tantangan, kendati pun mendapatkan banyak halauan dari musuh-musuh baik internal maupun eksternal, Nehemia tetap melakukan dan melanjutkan proses pembangunan bersama dengan umat Israel. Imam dipakai, diajak untuk melakukan proses yang sedang dikerjakan oleh Nehemia bersama umat. Apa artinya? Pada zaman Israel kuno, posisi dan kedudukan imam itu sangat penting. Karena imam adalah mereka yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi pemuka-pemuka agama, pemimpin umat di dalam peribadahan. Ketika imam melakukan sesuatu, maka dipastikan rakyat, umat itu akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Di sini saudara, Nehemia memiliki satu visi yang baik. Karena dengan melibatkan imam-imam pada waktu itu, maka gerakan pembangunan itu pasti diyakinkan akan berjalan dengan baik. Karena apabila imam mengangkat batu, apabila imam mengangkat kayu, apabila imam memasang palang, apabila imam-imam turun tangan langsung terjun ke lapangan, maka umat tidak akan pernah diam dan hanya menjadi penonton dalam proses itu. Ini poin yang penting menurut saya. Yang kedua, Nehemia juga menggunakan keluarganya untuk proses pembangunan itu. Sehingga keluarga dan juga umat Israel berkolaborasi menjadi satu kesatuan yang mendapatkan visi Allah untuk melakukan proses pembangunan itu bersama para imam mereka. Nah,
ketika proses itu terjadi, maka teks kita mau mengatakan bahwa ini bukan terjadi secara sporadis, secara spontanitas, secara acak-acakan, tetapi memang digambarkan dalam pasal 3 ini bahwa proses pembangunan itu terjadi di dalam sebuah keteraturan. Padahal proses pembangunan itu dilakukan tidak secara bersama dalam waktu dan tempat yang sama seperti ketika kita membangun sebuah gedung, sebuah gereja, pastori, atau apapun saat ini. Proses pembangunan dimulai dari satu titik sampai selesai. Pada waktu itu, setiap keluarga, setiap rumah itu membangun tembok di depan-depan rumah mereka masing-masing. Nah, gambaran yang disampaikan di pasal 3 ini, ketika mereka membangun berdekatan dengan mereka, ada yang membangun berdekatan dengan mereka, ada yang memasang palang, memasang penyangga, memasang tiang, dan sebagainya. Ini mau mengatakan bahwa proses itu dilakukan dalam kebersamaan umat. Menarik bagi kita juga tadi bahwa ada rongrongan, ada tantangan, ada hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan tembok Yerusalem ini. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap proses dalam hidup tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu sesuai dengan prediksi, sesuai dengan estimasi waktu, dan sesuai dengan anggaran yang dipersiapkan. Selalu saja terjadi hal-hal di luar perencanaan, di luar yang sudah disepakati ketika proses itu berjalan. Apakah itu lahir dari kelompok atau orang-orang yang ada dalam komunitas, orang-orang yang ada di dalam sebuah persekutuan, atau dia lahir dari luar persekutuan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah Nehemia berhenti ketika ada tantangan, ada rongrongan, ada pemberontakan, ada hambatan yang dialami dalam proses ini? Berikut kita mengatakan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal oleh Nehemia bersama dengan Tuhan Allah. Nah, catatan penting kita di sini, saudara, adalah bahwa setiap perencanaan itu harus dilakukan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Setiap perencanaan itu harus melibatkan Allah di dalamnya, supaya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan akan terjadi dalam kehendak dari Allah yang empunya pekerjaan pelayanan itu.